اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebagai biasanya membuka acara pengajian kita dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala nuril anwar, sirril asrar, tiryaqil aghyar, miftah babil yasar, sayyidina Muhammad al-Mukhtar, آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kemudian ma'asyiral muslimin, diktat kita malam ini adalah diktat yang ke-24. Judulnya Dua Kecintaan yang Tidak Bisa Bertemu. Saudara-saudara, hidup manusiawi kita ini adalah pengalaman manis dan atau pengalaman pahit. Kedua-duanya kita dapatkan dari hasil perilaku dan tindak tanduk kita sendiri. Pengalaman itu sendiri berguna. Untuk apa? Untuk kita jadikan pelajaran bagi sepak terjang kita selanjutnya. Orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang ketinggalan dalam pergaulan masyarakat. Dalam diktat ini saya simpulkan kalimat-kalimat Ibnul Qayyim yang berjudul Cinta Berlawanan atau Dua Cita-Cita yang Bertentangan. Jika sudah demikian, maka biasanya yang buruk itu yang muncul. Apa sebab? Sebab kejahatan lebih cocok dengan hawa nafsu, lebih cocok dengan syahwat, dengan emosi kita para manusia. Jadi kita kadang-kadang mempunyai angan-angan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Tetapi dalam kebiasaan dan dalam jiwa kita menyimpan sesuatu karakter yang bertentangan dengan kebiasaan atau menjadi sirian cita-cita tadi. Karenanya cita-cita kita itu gagal. Sudah seharusnya dalam soal ini kita menghilangkan bibit-bibit pertentangan dengan keluhuran yang ada di dalam hati kita. Jadi pertentangan-pertentangan yang ada dalam hati kita terhadap segala kebaikan harus kita hilangkan. Dengan apa? Ya, dengan kita koreksi. Kita ketahui apa amalan kita. Kemudian kita mengatur diri supaya ada keserasian antara kebaikan yang menjadi idam-idaman kita dengan karakter kita sendiri. Ada seorang kebiasaannya mencuri, tapi dia ada cita-cita mau membantu orang. Ini tidak bisa bertemu ini.
Mencuri itu mengganggu orang. Membantu adalah menyenangkan orang. Jadi dua-dua tidak bisa bertemu. Ini pertentangan. Ibn Al-Qayyim mengatakan di sini ada dua kecintaan yang tidak bisa bertemu. Cinta Allah, hubbullah wa hubbul ma'asi. Ini contoh satu. Di sini ada 10 macam. Cinta yang tidak bisa dipertemukan di dada seorang adalah seorang merasakan dia cinta kepada Allah. Tapi dia juga suka mengerjakan maksiat. Ini satu yang salah, satu yang bohong. Atau cinta kepada Allah yang bohong. Atau cinta kepada mengerjakan maksiat itu yang bohong. Dua-dua ini saling membohongkan atau saling mematikan. Tidak mungkin seorang cinta kepada Allah lalu dia menerjang larangan-larangan Allah. Tidak mungkin. Sebagaimana kebiasaan kita kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada kita turuti apa dia punya mau. Yang pantas-pantas. Bahkan ada orang yang melebihi batas sampai kemauan istri yang tidak pantas kita turuti. Kemauan suami yang tidak pantas dituruti. Karena istri terlalu cinta kepada suami. Sampai begitu. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti itu cinta membawa kita taat. Membawa kita istiqamah. Baru dikatakan cinta kepada Allah itu cocok. Benar. Tidak palsu. Jadi hubbullah wa hubbul ma'asi la yajtami'an. Tidak bisa bertemu di dalam tubuh seorang manusia. Yang kedua, hubbul jihad wa hubbul haya. Cinta jihad dengan kesayangan untuk hidup. Orang yang cinta jihad itu biasanya hidup itu nomor 2. Tapi kalau orang takut itu, takut mati, takut apa, dia bilang saya suka, saya termasuk orang yang cinta jihad. Tidak betul, tidak cocok. Begitu kata Ibn Al-Qayyim. Hubbut tadhiyah wa hubbus salam. Suka berkorban, tetapi juga suka selamat. Inilah pertentangan yang sering ada di dalam dada seorang. Orang mau berkorban, tapi dia suka dirinya sendiri. Mau mengorbankan uangnya, tapi dia minta uangnya selamat, tidak sampai kalau. Bagaimana? Ya mesti satu dikorbankan untuk menguatkan yang betul-betul yang mana. Biasanya seperti mana saya katakan tadi, lantas jiwanya seorang itu lebih cocok kepada yang tidak baik ini. Lebih cocok kepada menyelamatkan duit ini supaya tidak keluar apa-apa. Sebab itu cocok kepada hawa nafsu. Tapi mengorbankan duit untuk jalan Allah, jihad dengan mal, itu termasuk inspirasi akal kita. Tetapi hawa nafsu mengatakan jangan keluar. Nanti habis. Begitulah kata hawa nafsu kita. Hubbul haqq wa hubbur ri'asah. Yang keempat, suka cinta kebenaran, tetapi juga dia cinta kedudukan. Orang yang mencintai kedudukan, tidak mungkin dia bisa cinta kebenaran. Itu sebabnya orang-orang dahulu itu dididik oleh Rasulullah SAW untuk tidak minta-minta diberi kedudukan, tidak minta-minta diserahi jabatan. Itu sahabat yang datang kepada Rasulullah minta, ya Rasulullah, kenapa saya tidak diserahi apa-apa sebagai pengawas satu daerah ke apa? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang minta. Satu orang yang minta kedudukan, dia mesti ada udang di balik batu permintaan ini. Akhirnya nanti dia rusak dan merusak kepemimpinannya sendiri. Ini sebabnya tidak mungkin orang yang
cinta kebenaran dengan cinta kedudukan. Dua-dua ini bertentangan. Tidak bisa dipersatukan. Sebab kedudukan itu harus ada kebenarannya. Jadi kalau orang pergi kepada kedudukan, kebenaran dikorbankan. Kadang-kadang dia merasa tidak gitu layak. Tapi karena dia cinta kepada kedudukan, ketiadalayakannya itu ditekan untuk dia mencapai kedudukan. Hubbus salam wa hubbul intiqam. Orang yang cinta damai, tetapi juga dia suka membalas dendam. Orang yang suka damai tidak membalas dendam. Malah orang yang suka damai itu lebih menonjolkan sifat pemaafan. Dia lebih banyak memaafkan. Dia lebih banyak memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Baru ini orang dikatakan inilah orang yang suka damai. Sekarang di mana-mana orang bicara tentang damai. Tapi yang dipersiapkan oleh mereka itu adalah alat-alat perang total. Jadi terserempet oleh kata Ibnu Qayyim ini. Sekarang orang bicara tentang hak asasi manusia. Di mana-mana orang pidato tentang itu. Perlucutan senjata. Seperti akan-akan betul-betul mereka itu suka damai. Tetapi baru-baru ini bom neutron mulai dikerjakan lagi oleh Amerika. Bagaimana orang mau melucut senjata di Eropa, bom neutron mulai digarap lagi. Bom neutron itu bom yang paling tidak berperi kemanusiaan di dunia ini. Saya kira manusia tidak akan menemukan lebih celaka dari bom neutron. Sebab bom atom mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu mengena seorang, dia buta. Sampai mati, tidak bisa diobati lagi. Tetapi bom neutron, jadi tadi bom atom tadi yang tidak melihat bom atom, tidak dekat bom atom, tidak apa-apa. Tapi bom neutron mencelakakan manusia seluruhnya. Dia memberikan sinar. Sinar itu merusak kulit dan menghancurkan itu sel-sel darah muda sampai itu orang mati, lemes mati. Tapi rumahnya selamat. Motor-motornya selamat. Yang mati orangnya saja. Jadi ini bom katanya berperi kemanusiaan yang dihantamkan manusianya ini. Kalau umpamanya rumahnya dibejatkan, manusianya selamat, saya masih bisa menganggap ini ada kemanusiaannya. Sebab manusianya dieman. Ini justru manusianya yang diambil. Bendanya yang bakal jadi tanah dipelihara. Bicaranya mereka itu tentang kemanusiaan. Cocok apa tidak? Bertentangan sekali. Mereka itu menciptakan itu untuk apa? Untuk membalas dendam. Hubbul intiqam. Itu manusia berkulit putih begitulah. Dendam kusumat itu tidak hilang. Mereka melemparkan batu kepada kami, kepada kita bangsa Asia. Orang-orang Asia ini jahat-jahat dan suka dendam. Padahal kita ini suka lupa. Malah kita ini yang paling lupa, pelupa betul. Kitalah yang paling tidak ingat. Lihat tahun 65 G30S. Sekarang sudah tidak ada apa-apa G30S. Sudah boleh keluar, boleh hidup bersamaan dengan kita lagi. Orang-orang yang main G30S sudah kita lupakan kesalahan mereka. Kita ini paling lupa sebab kita tidak ada balas dendam. Tapi mereka itu ratusan tahun terus dendam. Waktu mereka menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun Perang Salib tahun 1011, itu mereka mengatakan di sini permulaan Perang Salib dan tidak akan habis sampai Palestina kita ringkus sama sekali. Waktu Perang Dunia Kedua setelah Inggris masuk ke Baitul Maqdis, seorang jenderal namanya Allenby
Dia bilang, hei Salahuddin, sekarang kita sudah injek-injek. Dia injek kuburannya Salahuddin. Sudah ratusan tahun ini, hampir 900 tahun. Tidak lupa. Salahuddin yang mengalahkan penyerbu-penyerbu kaum salib diinjek-injek kuburannya. Dia bilang, sekarang selesai perang salib denganmu. 900 tahun. Jadi hubbul intiqam, suka balas dendam model begitu, dengan cita-cita mereka damai dan damai, PBB damai itu tidak bisa cocok. Salah satu mesti palsu. Dan kira-kira sudah jelas mana yang palsu. Hubbul islah wa hubbul khida'. Suka mengakorkan, suka mendamaikan, tapi juga suka menipu orang. Tidak bisa cocok. Ini tidak boleh sampai ada di dalam dada seorang. Dia suka menipu, tapi dia juga asyik mengakorkan orang. Atau dia bilang saya suka mengakorkan orang, tapi sekaligus dia dikenal orang sebagai penipu. Artinya pemalsu. Penipu itu juga bisa menjadi pengadu domba, tidak mengakorkan. Sebab sifat yang memalsukan sesuatu bisa juga berlarut sampai kepada adanya pengadu dombaan. Pengadu dombaan itu artinya memalsu kata-kata ini kepada yang itu, atau menyampaikan kata-kata itu kepada yang ini, letterlek tanpa disensor, akhirnya berkelailah dua orang ini. Jadi kalau mau mengakorkan orang yang dua-dua sedang marah, harus kita bijaksana. Tidak ada sifat-sifat ingin menipu dan sebagainya. Yang ketujuh, hubbul kifah wa hubbur raha. Cinta berjuang, suka berjuang, dengan suka senang-senang. Tidak mungkin bertemu. Sebab orang yang akan berjuang mesti bersusah payah. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Setidak-tidaknya mengorbankan waktu yang mahal itu. Mengorbankan duit. Mengorbankan perasaan. Orang mau berjuang untuk islah. Lalu dicaci maki orang. Harus dia menekan perasaannya. Harus menjaga supaya dia tidak membelokkan diri daripada apa yang dituju tadi. Artinya dia tidak ngambul, dia korban perasaan. Tapi tetap sebagai manusia yang suka islah dan suka apa tadi? Kifah. Jadi tidak boleh dia senang-senang. Senang kalau dipuji, senang istirahat, mendapatkan suatu pujian atau pujaan. Tidak mesti begitu. Kalau orang suka berjuang, dia harus bersedia untuk capek. Adapun pahalanya di sisi Allah di hari kiamat, adapun tempat yang indah yang disediakan kepadanya oleh Allah hari kiamat, itu harus dijagakan, diyakinkan dalam dirinya. Jadi dia di dalam berkorban, dia akan menganggap bahwa pengorbanannya ini tidak sia-sia. Pengorbanannya ini betul-betul karena dia diperintah oleh Allah berbuat begitu. Tidak sampai ada halangan apa-apa. Yang ketiga, yang ke-8, hubbul adl wa hubbul istibdad. Orang yang cinta keadilan tidak akan cinta kesewenangan. Orang yang sewenang-wenang itu biasanya tidak adil. Sebab kesewenangan dilahirkan oleh nafsu ammarah, nafsu serakah untuk menang. Itu mau sewenang-wenang. Menyalahkan orang, tidak mau disalahkan. Mengatakan bahwa kamu salah. Dan mesti kamu akui kamu salah. Tapi kalau dia disalahkan, tidak mau. Ini namanya kesewenangan. Kalau sudah ke situ, ini orang mustahil menjadi adil. Tidak bisa adil. Sebab kesewenangan dengan keadilan tidak bisa bertemu.
Dan kalau sudah tidak adil, ya sudah jelas akibatnya tidak ada damai, tidak ada cinta, tidak ada makmur. Jadi tetap orang yang tidak adil akan membawa kemelaratan. Tidak mungkin membawa kemakmuran. Yang kesembilan, hubbus sya'b wa hubbut tughyan. Orang yang cinta kepada rakyat, tidak bisa dia cinta kepada kezaliman. Tidak berwatak zalim. Boleh saudara catat, dalam sejarah manapun, manusia yang suka kepada rakyat, itu biasanya dia ngalah. Rakyatnya ini malah disenangkan. Dia sendiri kalau perlu dia melarat. Tidak menzalimi rakyat. Tidak mendurhakai rakyat. Dan contohnya, segala contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia sayangnya kepada umatnya. Itu nanti sampai di akhirat nanti, yang mesti dipanggil oleh dia itu bukan keluarganya, umatnya. Ummati, ummati. Ya Allah, mana umatku? Berduyun-duyunnya umat. Datang, spontan beliau mengatakan, analah, akulah yang tanggung jawab. Di dunia juga. Apalagi di dunia, dia sebagai contoh. Sebagaimana saya katakan, malah dirinya itu tidak sampai dibenarkan olehnya mendapat zakat. Innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Zekatmu, wahai kaum muslimin, ambilin sendiri. Pakaiin sendiri, manfaatkan sendiri. Aku dan keluargaku haram menerima zekatmu. Artinya aku tidak kemilian, sedikit pun. Pakailah kamu. Dalam satu khutbah, beliau berkata, barang siapa mati di antara kamu meninggalkan hutang, hutangnya akan kupikul. Tapi barang siapa yang antara kamu meninggal dan meninggalkan harta, bagi-bagikanlah pada familinya menurut faraid. Ini cinta umat. Dia tidak boleh. Sampai dalam masalah-masalah apa saja. Sampai masalah berkelahi. Kalau dalam masalah yang berat-berat, dia mengajukan keluarganya. Tidak orang-orang dipanggil. Keluarganya. Waktu orang kafir mengajak duel di dalam peperangan Badr, Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3. Aminya sendiri Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib, keponakannya dan bisanannya dan calon mantunya, serta Al-Harith, bisanannya. Tidak menyuruh orang-orang lain. Padahal kalau beliau SAW menyuruh, hei Abu Bakar, bangun. Hei Umar, bangun. Girang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tapi tidak diperintah. Perintah ini dulu. Jadi yang mati, saya punya keluarga yang mati. Jangan kamu. Dan banyak contoh-contoh yang beliau sendiri ini meneladankan sesuatu pada umatnya. Dia sendiri yang mengamalkan dulu. Jadi kalau dia bilang yang sederhana hidupmu, dialah paling sederhana. Sudah paling sederhana. Sudah tidak ada sahabat yang bisa mengalahkan kesederhanaan Nabi SAW. Bersuami istri tidak pernah cetek geni. Tidak pernah mengurupkan api di dalam rumahnya. Jadi sampai sebulan pendak. Sebulan lagi makanannya cuma kurma dengan air. Begitu pengakuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab bukan karena Rasulullah SAW tidak bisa dapat dunia, tetapi karena dia ingin meneladankan bahwa manusia sederhana yang masih bisa mengekang hawa nafsunya kepada segala yang halal, apalagi yang haram, itu manusia derajatnya sisi Allah akan tinggi. Contohlah ini, wahai umatku. Kira-kira begitulah maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi hubbus sya'b wa hubbut tughyan tidak mungkin bertemu. Yang ke-9. Yang ke-10, hubbul khair wa hubbus syahwat. Cinta kebajikan dengan mengikuti syahwat. Tidak bisa bertemu.
Orang yang suka kepada khairat, buat khairat, tidak akan mengikuti syahwatnya. Sebab syahwatnya akan menyuruh dia kepada yang menentang khairat itu. Jadi apa-apa yang dikatakan khairat, kebajikan, kebaikan, tidak mungkin ada sifat-sifat syahwat yang terselit di dalamnya. Jadi kalau sudah syahwat, tidak ada khair. Tidak ada baiknya. Tidak masuk dalam kebaikan. Keinginan memiliki, keinginan mengambil haknya orang, keinginan membalas dendam, keinginan itu, keinginan ini, itu namanya tidak khair. Jadi hubbul khair wa hubbus syahwah tidak bisa bertemu di dalam dada seseorang. Ma'asyiral muslimin, kita tentunya juga mempunyai keinginan-keinginan baik. Karena diktat ini, maka saya harap mulai malam ini kita punya keinginan-keinginan, kita sesuaikan, kita serasikan dengan yang sebenarnya. Jadi kalau kita masih ada keinginan suka balas dendam, kita hilangkan dulu balas dendam. Nanti keinginan kita kepada assalam dan selamat dan damai itu akan cocok, akan berjalan wajar, tidak bertentangan. Nah, kalau bertentangan, yang cinta damai ini yang hilang, balas dendamnya tetap. So, balas dendamnya itu cocok dengan hawa nafsu. Jadi kalau ada di dalam dada saya keinginan untuk mengakorkan orang, tetapi ada watak pribadi saya suka menipu, ini tidak bisa cocok. Nanti akhirnya menipu itu tetap, mengakorkan tidak bisa, sebab tidak mungkin wujud. Dengan cara menipu, membohong, memalsu, ini tidak cocok dengan islah bainan nas atau perbaikan. Perbaikan apa sajalah, perbaikan masyarakat misalnya. Kita perbaiki taraf masyarakat kita. Ini tidak bisa kita memakai cara memalsu. Perbaikan itu adalah kejujuran. Tidak mungkin ada kepalsuan. Hendaknya kita semua termasuk orang-orang yang mengerti hal-hal semacam ini, lalu kita amalkan bersama. Sebab masyarakat kita seperti sekarang ini sudah harus kita timbulkan, harus kita tingkatkan. Tidak kita tetapkan begini. Kalau kita tetap begini, kita mundur. Dan kalau kita mundur, berarti kita hancur. Kita tidak akan hidup lagi sebagai umat terhormat dan umat bahagia. Mestinya kitalah yang bahagia ini. Kita memegang kunci-kunci bahagia di dunia itu adalah di tangan kita, umat Islam. Al-akhlaq. Tadi di Geragal saya bicarakan tentang al-akhlaq. Akhlak itu perlu, saudara-saudara. Karakter. Jadi kalau saudara mau membangun negeri, jangan negerinya dibangun. Akhlaknya orang yang akan membangun ini, bangunlah. Kalau yang akan membangun akhlaknya tidak terbangun, maka negerinya tidak akan terbangun. Bagaimana aljabarnya? Ya seperti saya sekarang. Saya, saudara, serahi membangun masjid. Tapi saudara tidak melihat akhlak saya lebih dahulu. Saudara kumpulkan duit, duitnya masjid ini saya makan, saya habiskan. Masjid saudara tidak akan terbangun. Kalau terbangun tidak menurut semestinya. Saya korupsi sebab saya carikan barang yang tuidan atau genteng yang sudah terpakai atau kayu yang sudah kropos supaya murah dan saya pakai sisanya. Itu karena akhlak saya tidak ada sebagai pembangun. Jadi akhlaknya orang yang akan membangun harus dibangun dulu. Masalah itu membangun gedung-gedung, jalan-jalan itu tidak menjadi soal. Tapi yang membangun bagaimana? Nanti negeri sudah terbangun rapi, bagus, umatnya tidak ada akhlaknya, habis dimakan oleh tidak adanya akhlak ini. Jadi orang yang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai karakter, dia makan dirinya sendiri. Hancur. Dia bisa berzina, dia bisa main judi, dia bisa menggarong, dia bisa membunuh.
Seperti mana di luar Indonesia ini. Kita juga ambil itu sebagai pengalaman.